Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 6. Ya, ini masih pertemuan 5 karena kita kan kurang satu pertemuan. Nanti saya akan tambahkan lagi untuk pertemuan ke-6 ya. Oke, di sini di pertemuan 6 ini saya akan membahas mengenai masalah objektivitas, rencana testing, rencana tes berdasarkan pada standar IEEE, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes, kerangka rencana tes sederhana, kemudian testing terstruktur versus testing tidak terstruktur. Mengapa proses testing harus direncanakan? Ya, tentu semua harus direncanakan. Terutama apa? Kesiapan. Ya, perorganisasian mengenai masalah eksekusi tes serta memprediksikan solusi di depan terhadap permasalahan yang butuh untuk dipecahkan kemudian saat diproses eksekusi tes. Nah, di sini ada ya contohnya ada pelanggan, kemudian diestimasi kesiapan sistem, lanjut lagi kepada cakupan reliabilitas, lanjut kepada aktivitas testing, teknologi baru, dan integrasi. Jadi kalau udah sampai di integrasi ya dan tidak ada lagi permasalahan yang muncul, maka aplikasi itu sudah bisa sudah siap untuk digunakan. Perencanaan testing. Nah, kenapa sih harus direncanakan? Harapan pelanggan terhadap produk yang memenuhi kualitas yang diharapkan. Ya, kita beli produk, tapi kita mau kualitas ya kan. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian estimasi kebutuhan jadwal dan sumber daya tes dan penilaian kesiapan sistem dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Tentu ya, jadwal. Kemudian cangkupan dan rehabilitas usaha tes berupa dugaan. Hipotesa lah, modelnya seperti itu ya. Kira-kira apa nih ya yang kurang, kira-kira ini ya kurang, oh ini kurang nih, oh ini harus ditambahkan, nah seperti itu. Oke, nah kemudian mendeskripsikan aktivitas testing, ya komponen-komponen yang dites, pendekatan testing, dan jadwal risiko dari aktivitas testing. Sistem dan teknologi baru sangat kompleks membutuhkan untuk diintegrasikan. Nah, baru diintegrasikan. Oke, ini ada objektivitas secara testing. Nah, dalam objektivitas ini, nah di sini ada tugas-tugas teknisnya. Yang pertama, meningkatkan cakupan tes. Kemudian menghindarkan dari pengulangan yang tidak perlu. Ya, jadi yang kayak model kayak code itu yang tidak perlu. Kalau misalnya di white box ya, di white box itu misalnya ada yang tidak perlu dicantumkan di situ. Nah, itu maka dibuang. Karena apa? Karena bisa saja itu akan mempersulit ketika nanti mulai pengembangan. Oke, kita sekarang ingat, tapi nanti belum tentu ketika kita maintenance kita ingat. Gitu ya. Kemudian menganalisa program untuk test case yang baik. Nah, dianalisa dulu, kemudian meningkatkan komunikasi tentang tugas-tugas dan proses testing. Setelah itu menyediakan struktur untuk mengorganisasikan penjadwalan dan testing. Nah, seperti ini ya. Yang pertama yaitu meningkatkan cakupan testing. Nah, dari sini itu menuju kepada pernyataan cabang dan jalur. Gitu ya. Kemudian menghindarkan perulangan yang tidak perlu. Nah, di sini ada verifikasi dan dokumentasi. Objektivitas dan testing meningkatkan cakupan tes, mengurangi kelalaian yang mengakibatkan kurangannya cakupan dari testing. Ya, ini tinggal dibaca saja untuk objektivitas dari testing ini kan. Nah, kemudian di sini ada analisa program. Nah, di sini analisa program ini menyediakan struktur, meningkatkan efisiensi tes, dan cek pemenuhan cakupan. Ya, tadi ya, menyediakan struktur tes integrasi akhir akan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena struktur telah ada. Bayangkan kalau misalnya jika integrasi strukturnya juga belum ada, maka akan nggak jelas ya apa integrasinya gitu. Efisiensi ya, hal yang nggak perlu ya nggak usah dites. Kalau ini sudah dites ya maka yang lain pun juga berarti nggak usah dites. Ada yang seperti itu ya. Nah, mengurangi jumlah tes tanpa meningkatkan jumlah bug. Jangan mengira bahwa tes itu suatu hal yang oh ini bisa
coba begini, oh ini bisa gitu. Enggak gitu ya. Kita memanfaatkan yang ada, bukan, tapi kita mencoba untuk merubah gitu ya. Kita mencoba untuk menghancurkan program tersebut gitu. Namanya juga testing kan. Misalnya contoh gini, kita beli motor. Kemudian motor itu, wah bagus nih, pakai bisa ngegas, enak jalannya gitu. Coba kalau dihancurin, masih bisa jalan nggak? Masih bisa nyala nggak motor itu kalau sudah dihancurkan? Nah, di situ maksudnya untuk tes. Nah, yang keempat adalah komunikasi, tugas, dan proses testing. Ya, di sini mengembangkan umpan balik batasan, ukuran dari pekerjaan. Nah, ini tinggal dibaca saja. Nah, ini tinggal dibaca saja. Kemudian di sini rencana testing, ya. 5 itu struktur untuk pengorganisasian, penjadwalan, dan testing. Ada persetujuan tentang tugas-tugas, mengidentifikasi tugas-tugas, apa sih tugasnya, kemudian terstruktur atau tidak, terorganisasi atau tidak. Nah, saling adanya koordinasi, kemudian meningkatkan akuntabilitas. Nah, di sini juga udah ada ya untuk apa yang akan dan tidak akan dilakukan tester. Nah ini untuk standar IEE ya. Nah, di sini ada dokumen, rencana tes, dan dokumen ini terdapat identitas pengantar, item-item tes, fitur-fitur yang dites, fitur-fitur yang tidak dites, pendekatan item kriteria berhasil atau gagal, kemudian kriteria penundaan dan pelaksanaan kembali. Nah, ini penting ya, ini harus ada dalam dokumentasi untuk rencana testing. Nah, ini ada ininya, pendefinisiannya atau penjabarannya. Nah, kemudian lanjut kepada 8, yaitu ada serahan tes. Jika semuanya sudah, maka serahkan tes hasil yang kita ingin tes. Kemudian tugas-tugas testing, kebutuhan lingkungan, tanggung jawab, kemudian staffing dan kebutuhan pelatihan, jadwal, risiko, dan kontingensi, lalu persetujuan. Banyak ya. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan rencana tes. Nah, di sini ada yang namanya, berdasarkan hal ini, skenario to be defined. Ya, semuanya harus terdefinisi. Dapat digunakan sebagai tanda untuk bagian dari rencana yang belum diketahui. Hal ini merupakan mekanisme sederhana untuk pencarian bagian-bagian dari rencana yang masih membutuhkan pengembangan. To be defined. Apa sih? Apalagi sih? Nah, itu. Mencari untuk yang belum terdefinisi. Harus didefinisikan. Oke, ini ada kerangka sederhananya. Tadi ya, objektivitas, kemudian ada strategi pendekatan, ada ekspektasi tes, ada rencana kerja dan jadwal tes, kriteria pemenuhan sumber daya. Ya, di sini ada penjabarannya. Nah, di sini bersihkan tugas akhir yang akan dicapai oleh testing. Gitu. Tinggal dibaca saja. Nah, ada namanya testing terstruktur dan testing tidak terstruktur. Kita lihat bedanya. Testing terstruktur itu direncanakan, didefinisikan, kemudian didokumentasikan. Kalau tidak terstruktur, maka tidak direncanakan sebelumnya, dilakukan berdasarkan spontanitas dan kreativitas. Ya, kalau misalnya ini ya apa ya, saya nggak tahu apa-apa, saya minta dites, saya nggak tahu apa-apa, kemudian saya diminta untuk tes gitu loh. Aplikasi layak atau tidak gitu. Ya saya bagaimana caranya supaya bisa paham gitu, bisa paham nih aplikasi apa yang digunakan, fungsinya untuk apa aplikasi ini. Walaupun saya tidak merencanakan, walaupun saya tidak dapat mendefinisikan satu-satu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi itu. Tapi karena saya dengan secara spontanitas, nah makanya saya membutuhkan yang namanya kreativitas. Oh, jadi seperti ini gitu loh. Kalau misalnya dari pengalaman saya itu ya ini pasti nggak bisa, oh ternyata dia bisa. Nah itu juga sebagai dari testing spontanitas. Testing tidak dapat 100% terstruktur ataupun 100% tidak terstruktur. Testing selalu berada di antaranya. Ya. Ada aja gitu ya. Udah catat, dari kita catat udah apa tiba-tiba, oh iya kurang satu. Coba begini, coba begini, coba kita lihat begini,
coba kita cek begini. Nah, itu tidak ada. Tapi nanti di terakhir itu pendokumentasian itu harus ada, gitu ya. Sedangkan untuk testing yang tidak terstruktur, cakupan tes tidak dapat diketahui dan tidak diulang secara konsisten. Idealnya perbandingan bobot antara terstruktur dan tidak terstruktur adalah 75 dan 25%. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan 5. Untuk pertemuan 6 tentang objektivitas testing atau objektivitas rencana testing. Kemudian tugasnya upload dalam bentuk file atau upload dalam bentuk PDF aja, jangan doc, PDF aja. Itu bagaimanakah menerapkan kerangka rencana tes sederhana dalam proyek tim Anda, sajikan dalam bentuk tabel. Nah, notnya itu lampirkan bukti koordinasi tim Anda baik melalui GWA, Zoom maupun lainnya. Oke, jadi kita kemarin itu kan sudah menentukan ada aplikasi-aplikasi ya. Nah, itu coba didefinisikan sama Anda untuk kerangka rencana tes sederhananya, ya. Dengan dasar seperti ini ya, dengan dasar. Nah, di sini untuk rencana tesnya ada identitas, pengantar, item tes, fitur-fitur yang dites, fitur yang tidak dites, pendekatan. Nah, coba dibuat dalam table. Ya. Nah, ini ada, yang ini aja. Ya, kerangka sederhananya, objektivitas, strategi, spesifikasi tes, rencana kerja, dan jadwal tes, kriteria pemenuhan sumber daya. Oke, cukup sekian. Ya, ini kerja kelompok. Ya, ini kerja kelompok. Kelompoknya jangan berubah, apa-apa pakai kelompok yang lama saja. Tapi kalau ingin dirubah, monggo aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.